Kemudian dalam satu bulan itu qadarullah terjual 1.000 jar. Kemudian dulu masih zamannya BlackBerry Messenger, saya bikin status di situ, kemudian lanjut lagi. Jadi strategi promosinya itu melalui MLM, mouth to mouth itu istilahnya, mulut lewat mulut. Waktu itu dibawa produk ini dari teman-teman dari VOA, dibawa ke Amerika waktu itu sama Helmi Yohanes. Kemudian ada salah satu buyer di sana langsung suka. Jadi di umur produk ini di 4 bulan itu langsung closing untuk ekspor ke US. Jadi saya ngebut untuk bikin legalitasnya. Next, boleh? Oke, ini ya, oke, ini produknya ya. Ini kemasan sambal roa judes, kemasannya jar, tutupnya aluminium, beratnya 115 gram. Detailnya nanti ya kira-kira begini. Ini aluminiumnya. Ini saya pelajari waktu saya ikut fellowship di Australia. Itu fasilitas dari BPOM. Jadi ada 20 UKM dari seluruh Indonesia yang dikirim ke Australia untuk belajar mengenai teknologi pangan. Ini kemudian kita ganti jadi kayak gini. Next, lanjut. Ya, ini segmentasinya waktu itu yang waktu kita jual terkait dengan diskusi ini adalah untuk ekspor. Untuk di luar segmentasinya adalah warga negara Indonesia yang di luar negeri. Kemudian mereka yang menyukai dengan kepedasan, kemudian yang menyukai di setiap makanan. Waktu masuk di US kita beberapa kali event di KBRI Washington, kemudian kita ikut festival sambal di Texas. Itu yang handle dari buyer yang ada di Amerika. Kebetulan dia orang Indonesia tapi sudah warga negara sana. Dia juga suka sekali dengan sambal ini. Jadi sambal ini tuh dijual segmentasinya ke orang-orang Indonesia yang ada di sana, kemudian orang-orang Meksiko, orang Filipina. Itu pertama kali kita ekspor ke sana ada 4.000 pieces kalau saya nggak salah ingat. Ini di umur produksinya di 4 bulan. Jadi waktu itu dia email ke saya, dia tanya, kebetulan kita juga masih di rumah, saya bilang saya masih di rumahan. Kalau saya pikir bercanda kan, Bapak datang aja ke Jakarta lihat produksi saya. Dalam 2 minggu dia datang ke Jakarta dari Amerika, kemudian dia lihat ruang produksi, kemudian dia langsung buka PO untuk 4.000 pieces. Saya bilang untuk 4.000 pieces untuk ukuran rumahan saya modalnya nggak ada. Kalau mau bayar dulu 70%, dan dia deal karena memang melihat melihat produk ini bisa diterima di sana dengan assessment dari si bapak ini ya. Kemudian dalam itu saya ngebut legalitas, itu saya masih ngantor, masih menggunakan PIRT. Jadi kita kerjasama, saya tektokan di sini untuk mengurusi legalitas di sini. Si namanya Pak David sama si bapak langsung diurusin FDA-nya, dia yang urusi untuk ekspornya. Jadi tektokan dalam waktu 3 minggu harus diselesaikan. Official Januari kita udah ekspor, sampai dengan hari ini tiap bulan kita masih kirim. Kebetulan untuk yang untuk bulan Juni ini kita kirim besok hari Senin. Oke. Selain di Amerika, rata-rata orang yang balik ke yang lagi mudik, mereka karena saya promosi melalui sosial media, kemudian ada beberapa liputan dari yang kalau Amerika kan memang officialnya dijual di Washington sama si Virginia, karena ternyata sama si Pak David ini di blast ke beberapa toko Asia, jadi mereka juga banyak yang cari karena kan sekali kirim itu prosesnya sekitar 1 bulan perjalanan. Jadi mengambil ke Jakarta buat oleh-oleh dijual di sana. Kalau untuk di Eropa kita sempat mau masuk ke tuk-tuk market, itu akan ada event di Netherlands setiap 1 tahun sekali. Cuman waktu itu belum closing, jadi yang closing itu ada di Jerman. Kalau untuk yang di Turki itu sama by ini hand carry. Malaysia itu ada orang Indonesia yang orang Indonesia yang punya toko di sana, mereka ngambil ke sini setiap lagi mudik. Singapura juga. Kanada officially kita juga udah tektokan dengan ITPC sana, Pak.
Bu. Jadi kalau untuk yang Australia tahun ini kita mau booster lagi dengan ketemu beberapa buyer. Kebetulan kita ada kerjasama lagi. Kalau yang lainnya Jepang ini saya pengen banget sebenarnya ya Pak ya. Kemarin sempat saya tahun 2018 saya sempat ke sana. Kita ketemu teman yang biasa ngambil dari kita. Cuman memang karena waktu itu beliau ada kesibukan tersendiri, jadi agak off dulu yang untuk ke Jepang karena kita nggak tahu detail persyaratan detailnya seperti apa. Kalau misalnya persyaratan di Amerika yang selama yang saya handle hanya memerlukan HCCP dan FDA. Kalau BPOM, PIRT mereka nggak notice, nggak peduli sama nutrition fact. Itu penting nutrition fact. Oke, next-nya boleh. Ya, ini saya jual semuanya online. Saya berharap dari online ini jadi jalurnya itu dari distributor, reseller dan agent. Karena di harapan saya adalah dulu waktu ini dijual, saya pingin semua teman-teman perempuan itu bisa punya penghasilan sendiri. That's why ini nggak pernah masuk ke modern market. Memang saya bertahan untuk tetap di online supaya customer taunya mereka mencari ini hanya ada di distributor, agent atau reseller, tidak ada di modern market. Karena pernah masuk ke salah satu modern market secara private label, dia secara nasional penjualannya satu bulan itu cuma 20 atau 30 pieces, tapi dengan reseller dan agent itu kita bisa 5.000. Jadi buat saya lebih cepat menggunakan jalur distribusi traditional market online. Boleh next Pak. Ya, ini sejak 2012 sampai dengan hari ini liputannya ini ada beberapa newspaper, tabloid, kemudian majalah. Ya, untuk TV dan feature. Untuk yang internasional kita dari Kabari Online, dari Australia sempat diliput dari ABC dan Seven West, UMKM Indonesia yang dipromosikan di sana. Boleh lanjut lagi. Ya, ini beberapa ini. Ini untuk yang di Korea, kebetulan sebenarnya untuk Korea sendiri mereka penyuka pedas ya. Ini masuk. Saya juga nggak kenal waktu itu sama Pak William Wongso. Tiba-tiba saya di tagging sama kawan, ternyata beliau merekomendasikan sambal roa judes ini untuk menjadi oleh-oleh khas Indonesia yang dibawa ke sana. Ya saya it's honor for me ya bahwa tanpa ada ikatan emosional apapun, tapi beliau mempercayakan produk ini bisa masuk ke Korea. Dan sempat juga ada beberapa selebgram dari Korea yang mempromosikan sambal ini dan mereka beli tanpa endorse. Jadi murni itu dinilai dari mereka. Boleh lanjut? Ya, kalau untuk dengan government relation, ini kan sejak 2012 saya mulai produksi, kemudian di tahun 2014 atau 2015 dari Dinas UKM Kota Bekasi juga banyak membantu dalam hal fasilitasi atau pelatihan-pelatihan lain. Salah satunya adalah kita kan dulu kan main basket juga toh. Kemudian HAKI tahun 2020. Kalau yang dari BPOM itu ada reward ya, reward fellowship di Adelaide tahun 2017. Untuk tahun ini insya Allah September di Brisbane untuk Griffith ini mengenai businesswoman readiness. Kemudian untuk dari Kemendak untuk update HCCP tadi Ibu Oma Kinan nggak usah khawatir, setahu saya untuk HCCP itu tidak serumit itu bisa Bu, tinggal tanya aja ada fasilitas di mana, mudah-mudahan sih dari Dinas Kota juga bisa ya. Tapi setahu saya dari Dinas Kota Bekasi juga kemarin sempat ada HCCP, disosialisasikan juga, pada prinsipnya sama dengan persyaratan PIRT, hanya dapurnya memang harus lebih tertib karena untuk menjaga
higienitas dan kualitas produk itu supaya lebih tahan lama dan tidak terkontamin apa-apa. Jadi saya banyak dibantu dari dinas. Makasih nih Pak Aji. Dari ini kita bisa ketemu banyak teman-teman dari Dinas Kota Bekasi. Kemudian kalau yang dari Jawa Barat sendiri juga banyak membantu untuk mempromosikan produk-produk UKM yang dari Bekasi. Boleh lanjut lagi? Ya, goal saya untuk di webinar kali ini ya ketemu dengan beberapa buyer. Sebenarnya nggak cuma buyer ya, setidaknya saya mau tahu dong persyaratan detail untuk Jepang. Mungkin nanti Pak Diki bisa informasikan ke saya. Terus Mbak Septi juga kebetulan katanya teman saya di ini ya, Mbak Septi. Halo Mbak. Beliau saya sempat lihat di Instagramnya menjadi salah satu startup untuk e-commerce. Mudah-mudahan bisa bantu kita di sini ya Mbak Septi. Terus kalau actionnya saya juga ada beberapa yang dari fellowship kemarin itu kita ada inkubator. Jadi itu sebenarnya pengabdian. Jadi kita ada beberapa UKM, kita sharing ilmu sama sharing pengalaman, mulai dari packaging, pelabelan yang benar-benar sudah standarnya standar ekspor. Itu semuanya free, kita nggak ada bantuan dari mana-mana, murni dari saya sama ada teman berdua. Ini kita bikin nama organisasinya Dua Gara. Next lagi boleh. Ya, ini untuk kapasitas produksi sendiri untuk diketahui Pak Aji atau Mbak Septi, kita 10.000 pieces jar per bulan. Berarti untuk sampai dengan tahun ini life cycle-nya itu sudah terjual sekitar 500.000 pieces sejak 2012. Target saya untuk tahun ini bisa reguler masuk ke Jepang secara official. Dan untuk komitmennya, saya tetap menjaga kualitas produk, konsisten, rasa tidak pernah berubah, tidak pernah ada varian rasa. Jadi ketika orang mau bertanya sambal roa, apa yang paling enak? Ya, sambal roa juga. Boleh lanjut lagi? Oke, ini silakan kalau kita mau saling sharing atau mau order dengan senang hati bisa lihat di sini, di website-nya juga ada. Kemudian bisa email. Untuk phone-nya boleh ini bisa di WhatsApp juga. Silakan untuk lebih dekat, saya dengan senang hati membuka diri untuk berbagi dan berkomunikasi, berdiskusi dan berjualan. Oke. Next. Terima kasih Pak Beni, Pak Aji. Oke, terima kasih Mbak Rima, luar biasa untuk sambal roa judesnya ya. Teman-teman kalau mau tahu bener enak nggak harus pesan ya Mbak Rima ya. Ya. Oke, untuk teman-teman yang sudah mengumpulkan pertanyaan, nanti boleh ya kita akan memanfaatkan waktu dengan bisa bertanya setelah semua narasumber memberikan presentasinya, bisa langsung ke chat itu untuk bertanya. Oke, kita lanjut ke Ibu Septi. Ibu Septi ini dari e-commerce ya, yang berdomisili di Jepang. Silakan Ibu Septi, 10 menit waktu Anda diberikan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Aduh, ini saya agak bergetar nih, deg-degan. Perdana saya nih. Oke. Kebetulan saya bersama suami dan kawan-kawan kami satu tim itu kita sepakat membuat warung ya, awalnya kita online shop atau e-commerce, bahasa kerennya itu kita sepakat menggunakan kata hebat karena kita merasa bahwa orang Indonesia itu hebat. Jadi saya di sini hebat itu persembahan dari Global Work. Kami sudah punya PT sendiri. Kemudian di Indonesia tim saya juga ada HBI Hebat Bersama Indonesia. Itu jadi perusahaan yang memfasilitasi impornya. Jadi dari Indonesia itu HBI, barang-barang semua ditampung di PT HBI, kemudian dikirim ke Jepang, diterima oleh PT kami sendiri yaitu Global Work. Dan sudah ada legalitasnya. Kemudian nama toko kita sendiri adalah hebat.jp. Gitu. Kebetulan isinya anak-anak muda ya. Saya masih bilang muda karena kita memang
benar-benar baru kemarin lah, baru belajar untuk jadi startup di Indonesia, orang-orang Indonesia di Jepang. Terus tapi kebetulan kami juga dibantu oleh beberapa orang Jepang yang teman sekolah, teman kerja. Jadi kita punya visi yang sama bahwa teman saya itu pernah ke Indonesia dan sering saya kasih makanan-makanan Indonesia yang ternyata tidak kalah enak juga dengan makanan-makanan yang lain. Gitu. Jadi awalnya itu karena saya senang banget jajan, kebetulan saya berkantor di daerah Shin-Okubo. Shin-Okubo itu isinya banyak banget toko-toko Asia, toko-toko halal, toko-toko Asia. Dan di situ tuh banyak banget produk-produk dari Thailand, dari Vietnam, yang saya rasa jauh dari rasa itu jauh dari makanan kita, seperti keripik jackfruit, keripik nangka, keripik, pokoknya macam-macam keripik mereka memproduksi. Terus berawal dari situ saya berpikir kenapa sih kita nggak bikin aja gitu. Boleh di next Pak, maaf. Oke, oh ini kayaknya di skip aja deh profil singkat saya. Oke, hebat ini kami berkantor di Tokyo. Jadi langsung boleh ke latar belakang Pak. Kebetulan saya sebenarnya bekerja di bidang remittance atau kirim uang bersama teman-teman saya di sini, kita satu tim. Dari situ kita sering banget keliling Jepang. Saya pribadi bergabung di perusahaan kirim uang itu dari 2011 dan saya langsung ketemu dengan para pekerja-pekerja Indonesia dari cuma Hokkaido aja yang belum pernah saya datangi gitu. Jadi hampir seluruh Jepang saya datangi langsung dan bertemu dengan teman-teman Indonesia. Dan mereka selalu permasalahannya adalah susah banget mendapatkan barang-barang halal, barang makanan Indonesia di tempat mereka tinggal. Jadi mereka belanjanya hanya online melalui Facebook. Jadi dari Facebook itu timbullah banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi antara si seller dan buyer, antara mereka si pembeli dengan si penjual. Karena permasalahan utama di sini adalah bahasa. Tidak semua orang Indonesia yang berada di Jepang itu bisa membaca, karena kan tulisannya udah beda ya, bahasa Jepang itu. Mereka pakai kanji gitu. Jadi permasalahan itu timbul karena perbedaan bahasa. Kita berusaha untuk, saya dan tim berpikir berusaha untuk menjembatani segalanya, kesulitan-kesulitan itu, kesulitan mereka mendapatkan makanan halal, mendapatkan makanan Indonesia, dengan berpikir gimana kalau kita bikin e-commerce ya, kita jualan. Dan kebetulan banyak banget alasan-alasan yang saya kemukakan di awal itu bahwa banyak banget produk-produk Indonesia yang bagus, yang harusnya bisa kita angkat di Jepang, yang makanan-makanan yang enak yang bisa bersaing dengan makanan-makanan dari negara lain. Itu yang melatar belakangi. Maka kami mempunyai visi adalah menjembatani segala kebutuhan orang Indonesia, baik perorangan maupun perusahaan antara Jepang Indonesia ataupun sebaliknya, dan ingin memajukan UMKM Indonesia agar Jepang lebih mengenal produk-produk asli Indonesia gitu. Terus kami di sini juga berusaha untuk bekerja sama dengan beberapa perusahaan di Jepang. Kebetulan salah satu tim kami itu punya pengalaman pernah memasukkan barang ke 7-Eleven. Jadi itu target pertama kita adalah kita ingin masukin keripik tempe ke 7-Eleven. Itu target pertama yang sedang kami godok, sedang kami kerjakan. Gitu. Boleh di next Pak, mohon maaf. Oke, ini dan sebaliknya juga banyak warga negara asing, warga negara Jepang yang di Indonesia pun mereka kadang-kadang membutuhkan banyak banget produk-produk Jepangnya di sini. Maka kita juga berpikiran untuk membawa produk itu, tapi itu kayaknya masih akan nanti gitu loh. Yang sedang kami pikirkan adalah bagaimana membawa produk dari Indonesia UMKM untuk bisa berkibar di Jepang. Itu. Boleh next Pak, mohon maaf. Oke, visi misinya tadi saya sudah jelaskan, mohon maaf. Terus untuk bisa untuk bisa mempermudah orang-orang Indonesia di sini berbelanja, maka dari permasalahan-permasalahan yang telah saya ceritakan tadi,
kami membuat inovasi, kami melakukan inovasi, bukan inovasi ya, kita berusaha menyamakan dan memberikan kemudahan kepada orang-orang Indonesia yang ada di Jepang dengan cara berbelanja yang mudah, menggunakan semua bahasa Indonesia, dan yang paling utama adalah sistem pembayaran yang sudah bisa kami tembus dengan melalui convenience store. Aisyah mau berjanji. Selama ini orang Indonesia yang berbelanja di online shop-nya hanya by Facebook. Jadi dari Facebook ke Facebook deh, gitu. Terus secara pembayarannya pun hanya transfer. Mohon maaf Pak, boleh di next slide-nya? Oke. Ini bisa di next lagi Pak, mohon maaf. Oke, untuk inovasi pembayarannya kita ada cash on delivery dan kombini. Kombini itu adalah convenience store kayak Alfamart, kayak Indomart. Jadi selama ini orang-orang Indonesia yang belanja melalui Facebook itu hanya melakukan pembayaran via transfer. Sedangkan perbankannya di Jepang itu tidak secanggih dengan Indonesia. Kalau Indonesia kita hanya memasukkan nama bank, nama orang, dan nomor rekening. Tapi kalau di Jepang itu harus memasukkan nomor branch atau nomor cabang atau nama cabang. Itu adalah salah satu kesulitan yang sering dihadapi oleh buyer-buyer orang Indonesia di sini karena mereka kesulitan bahasa Jepang. Karena itu tim kami akhirnya bisa memudahkan dengan melakukan pembayaran via convenience store. Dan itu bisa berlaku di seluruh Jepang. Dan yang satunya lagi adalah cash on delivery, COD. Itu. Jadi sejauh ini saya bisa mengatakan bahwa baru e-commerce kami yang bisa melakukan pembayaran via convenience store. Belum ada e-commerce Indonesia di Jepang yang bisa melakukan pembayaran dengan melalui convenience store. Untuk transfer bank, hampir semua orang-orang yang berjualan di sini melakukan pembayaran melalui transfer bank. Dan untuk credit card dan yang pay later ini in progress. Karena ini cukup banyak banget yang harus dicek perusahaan atau e-commerce kami gitu. Terus selanjutnya kita sedang membuat aplikasi. Saat ini adalah kita cuma lewat website dan sosial media. Saat ini kita sedang membuat aplikasi yang mana dalam aplikasi itu semuanya berbahasa Indonesia agar memudahkan kawan-kawan kami di Indonesia untuk berbelanja. Oke, dan selanjutnya itu sampai saat ini barang-barang Indonesia yang tim kami ambil itu dari UMKM Bekasi. Semuanya kita baru ada sekitar 4 produk yang kami ambil langsung dari Bekasi, Pak. Kebetulan saya dan suami orang Bekasi, jadi kami cinta Bekasi, cinta bersemi di Bekasi, jadi kita ngambil semua barang dari Bekasi. Salah satu produk andalan kami adalah kerupuk, mungkin banyak yang tahu ya, kerupuk Irma, itu kerupuk putih yang enak banget kalau dipakein bareng sama Indomie. Itu kebetulan kita masukin kerupuk itu dan cepet banget sold out-nya. Gitu. Jadi dari Indonesia itu udah digarang tapi masih dalam bentuk belum digoreng sampai sini. Saya dan teman-teman, kebetulan kami juga masih ngantor, Pak. Saya tidak sendiri di sini, saya punya tim. Jadi ketika kita libur, kita kumpul ngegoreng kerupuk. Itu terakhir kemarin di Okinawa ada mesen kerupuk sebanyak 40 bungkus. Yang satu bungkusnya itu 5 piece, jadi kita alhamdulillah memberangkatkan 200 kerupuk ke Okinawa dari Tokyo. Jadi pokoknya produk andalan kami saat ini kerupuk deh. Terus tadi tuh di grup ketika Mbak Rima dan Om Makinan berbicara tentang rendang, di grup saya tuh rame, coba ditanyain tuh, bawa dong gitu. Saya bilang iya nanti kita bahas gitu. Jadi saya dan tim itu berharap bahwa kita bisa mengangkat banyak produk-produk Indonesia karena
apa ya, awal saya alhamdulillah di sini udah 11 tahun, Pak. Ketika saya di sini jajan-jajan makanan, Asia yang nyerempet-nyerempet rasa Indonesia itu lebih banyak ke makanan Thailand dan Vietnam. Mereka packaging-nya bagus. Itu adalah salah satu yang saya tahu, itu adalah salah satu syarat, kalau barang mau masuk ke Jepang itu packaging-nya tuh harus cantik gitu. Itu salah satu syaratnya. Tapi rasanya kayaknya kalah jauh sama makanan Indonesia gitu. Jadi saya gemes, kenapa ya? Kok nggak ada sih? Padahal kan kita punya keripik-keripik banyak banget gitu. Kayak keripik tempe. Setiap kali saya mudik, saya balik ke sini, saya bawain keripik tempe. Teman-teman Jepang saya tuh selalu bilang gini, ini tuh keripik tempe cocok banget kalau minum, mohon maaf ya Pak ya, kalau sama bir mereka bilangnya. Keripik tempe dan bir gitu. Itu udah cocok banget deh mereka bilang. Terus saya bilang ya karena belum ada yang jualan di Jepang, ya mereka cuma menanti saya dan teman-teman saya kalau mudik bawa keripik tempe. Dan saya sih kepingin banget nih lagi kemarin sama Bu Yanti kita dikasih list UMKM dari Bekasi, ada satu keripik tempe, itu udah kayak kita tekin banget nih keripik tempe ini mesti berangkat nih ke Jepang nih. Saya kayak gitu. Mungkin saya juga pengen dengar dari Pak Diki, kebetulan karena saya dan tim ini baru berkecimpung di dunia ekspor-impor ini nih, saya ingin tahu detailnya karena sejauh ini kita memang belum detail sekali, maksudnya barang-barang yang udah sampai ke sini pun alhamdulillah selamat dan kita tetap bayar pajak di Japan Custom. Tapi mungkin nanti Pak Diki bisa ikut kasih tahu kisi-kisinya untuk bisa lebih lancar ya Pak ya. Itu aja sih. Dan saya bersama tim itu sangat-sangat ingin membawa banyak sekali hasil-hasil dari Indonesia. Kayak kopi. Orang Jepang itu seneng banget ngopi. Jadi yang udah lagi kita ancar-ancar itu kopi, keripik tempe, keripik buah, itu tuh udah kita lagi incer-incer. Mungkin di sini ada yang bisa bekerja sama dengan kami, mensupport, memperkenalkan produknya, kita tuh sangat bahagia sekali. Mungkin dari saya segitu dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin nanti biar ada waktunya tersendiri untuk Oke, terima kasih Mbak Septi. Ya. Terima kasih untuk presentasinya luar biasa ya, walaupun dengan keripik tapi tetap bisa survive ya Mbak ya. Jadi buat inilah salah satu positif jika kita bergabung di webinar, kita bisa saling bertukar informasi. Tadi saya lihat di chat Om Makinan udah bertanya rendang, oke, enggak, dan lain-lain ya. Mbak Septi nanti bisa menjawab. Oke. Saya ucapkan selamat datang dulu untuk Bapak Gunawan, Ketua Kadin Kota Bekasi. Saya juga nanti mau nanya nih, mau nanya ke nanti Pak Enos. Nanti ya. Nanti ya. Sebelum ini selamat datang Pak Gunawan, Ketua Kadin Kota Bekasi. Dan kita akan lanjut 10 menit untuk Pak Haji. Pak Haji ini Wakil Ketua UMKM Kadin Bekasi. Silakan Pak Haji, waktunya. Halo Pak Haji. Sudah ada kah? Jelas ya. Ya, silakan Pak Haji. Ya, bisa didengar. Silakan Pak Haji. Jelas ya. Oke, selamat malam buat semua teman-teman yang ada di Bekasi dan sekitarnya dan mungkin sampai Aceh kalau saya lihat. Kalau kita lihat persoalan UMKM, saya pikir persoalan yang sangat penting dalam hal produk ya, karena kendala selama ini terkait dengan pemasaran. Baik di dalam negeri bahkan di luar negeri itu terkait dengan pemasaran produk. Nah, kalau kita lihat produk UMKM di kita itu sebenarnya bagus-bagus produk dari sisi tes, rasa. Dari rasa produk kita tidak kalah dengan produk luar. Namun produk kita kalah bersaing di dalam labelisasi. Nah, kalau tadi kita melihat bahwa produk-produk luar itu dilengkapi dengan BPOM atau mungkin FDA ya. Tadi kan ada istilah HACP. Itu kan sebenarnya pengaturan jaminan keamanan produk pangan. Jadi orang luar itu rata-rata memerlukan ada satu kepastian bahwa ini produk itu aman buat kesehatan. Nah, sementara kalau produk kita itu hanya IPRT tentu tidak berdaya saing. Khususnya di Kota Bekasi untuk melakukan sosialisasi terkait dengan
produk-produk supaya bisa ditingkatkan labelisasinya, tidak hanya sebatas industri rumah tangga. Di samping itu juga didorong untuk melengkapi labelisasi halal, karena kalau produk kita tidak lengkap dengan labelisasi tentu kalah bersaing. Walaupun dari rasa itu saya yakin dan luar biasa, kalau mendengar teman-teman yang di Jepang itu tesnya sangat luar biasa, enak. Dan juga di kita kadang-kadang kurang di sisi packing. Nah, di sini tentu peran Kadin Kota Bekasi bersama pemerintah untuk bersama-sama mendorong produk UMKM supaya punya daya saing di luar. Nah, di sini terkait dengan yang materi saya itu masalah trading house ya, trading house dan ITCP. Nah, kalau kita melihat bahwa ketika produk UMKM tidak punya trading house, itu saya pikir tidak punya daya tawar yang tinggi dengan produk luar, trading house. Dan di kita juga ada namanya ITCP, International Trade Product Center, pusat informasi produk kita yang ada di luar melalui kedutaan. Mungkin dengan adanya teman-teman di kedutaan di luar negeri itu turut serta mempromosikan produk-produk UMKM yang ada di Indonesia, sehingga produk kita dikenal dan bisa terpasarkan dengan baik. Mungkin seperti itu untuk prolognya. Oke. Ya, oke. Next. Ada lagi Pak Haji? Oke, saya pikir untuk Kadin ya, sendiri Kota Bekasi, tadi kan ada pertanyaan, itu perlu ada satu pelatihan atau workshop. Nah, insya Allah kita di dalam waktu dekat, ya semoga di tahun ini ya, bisa menjelaskan tentang workshop ekspor-impor buat UMKM. Jadi di sini memberi satu pengetahuan kepada teman-teman UMKM terkait dengan standar produk, terus terkait dengan perizinan, terus terkait dengan masalah bea cukai, sehingga pengetahuan ini bisa menambah pengetahuan, pemahaman teman-teman UMKM terkait dengan ekspor produknya ke luar negeri. Oke. Terima kasih Pak Haji. Pak Haji dari UMKM Kadin tadi sudah mengatakan bahwa nanti akan banyak sekali pelatihan. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke narasumber yang ditunggu-tunggu Pak Diki Farabi, mungkin saya perlu mencatat dari keempat narasumber yang asalnya dari Bekasi ini tadi, ada beberapa hal dan diperkuat oleh Pak Haji dari Kadin masalah labeling ya, bahwa kita ini harus benar-benar kalau mau berorientasi ekspor tuh bagaimana pengelolaan, kemudian bagaimana packaging. Dan yang paling penting menurut saya bagaimana nutrition fact-nya harus ada. Dan kalau kita sekarang mengundang Pak Diki ini dari Osaka, kita semua nggak pernah, menurut saya semua teman-teman pasti tahu betapa hebatnya packaging barang-barang dari Jepang. Saya sebutkan 3 barang saja yang semua dicari oleh orang kalau pergi ke Jepang. Yang pertama, teman-teman pasti tahu semua Tokyo Banana. Ya, nggak ada orang kalau pulang ke Indonesia nggak bawa paper bag Tokyo Banana. Ya, semua orang di Indonesia kalau saya pergi ke Jepang, Bu Christine titip dong Tokyo Banana, mereka nggak tahu, lumayan berat ya Tokyo Banana itu. Kemudian nggak ada yang nggak tahu Royce Chocolate. Ya, mereka kejar tuh sampai belinya di Singapura. Kayaknya di Jakarta udah ada tuh Royce Chocolate ya. Nggak ada yang nggak tahu Shiroi Koibito. Ya, semua pasti minta ketiga produk ini kalau kita pergi ke Jepang. Masih banyak sekali dan memang kita sangat amazed dengan packaging dari si negara yang satu ini. Nah, sekarang kita mau dengar dari Pak Diki ini, bagaimana kita UMKM Indonesia hebat ini. Kita selalu bilang UMKM Indonesia hebat. Apa iya kita sudah hebat dari sisi packagingnya nih? Labelingnya. Nah, oke, kita mau dengar dari Pak Diki Farabi. Silakan Pak Diki, waktunya diberikan cukup lumayan panjang, 15-20 menit, sehingga kita semua benar-benar menjadi UMKM Indonesia hebat. Silakan Pak Diki. Ya, selamat malam Ibu Christine, Bapak Prof. Benny, Bapak Enos Justin, Bapak Gunawan, dan para pembicara, sebutkan satu-satu. Minasan, konbawa. Saya dengan Diki Farabi, saya juga di sini mengajak rekan saya, Bu Risti dari ITPC Osaka. Saya izin mau share paparan saya. Oke.
Mungkin short recap aja mengenai ITPC. ITPC itu lembaga non-profit yang sebagai perwakilan Kementerian Perdagangan. Jadi kita itulah perpanjangan dari Kementerian Perdagangan Indonesia. Namun karena kami penugasan ada di Osaka, maka kami bertanggung jawab kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka. Mungkin saya gambar singkat aja mengenai trade balance. Saat ini neraca perdagangan kita mengalami surplus, yaitu sebesar 971 juta US. Untuk produk oil and gas-nya maupun juga non oil and gas. Jadi kita skip aja kali ya, langsung aja. Oke, bicara mengenai produk potensial ekspor Indonesia secara garis besar, secara umum itu kita masih punya banyak sekali peluang. Di sini saya menampilkan gambar presentasi produk Indonesia yang sudah melakukan pasar di Jepang dan potensi ada berapa. Misalkan seperti ini, misalnya seperti udang. Ini 56%, artinya itu baru 56% dari 100% pasar yang ada diserap oleh pangsa pasar Jepang itu sendiri. Dan juga termasuk ikan terutama frozen itu baru 19% dari 100% pangsa pasar sendiri. Ini mungkin saya cerita mengenai bagaimana sih cara untuk enter ke global market. Itu pada dasarnya ada 3. Ini saya mengutip dari rekan saya, dari Mas Yuwono, dari Gurita. Jadi itu pertama itu ada market testing, itu skala kecil dulu. Skala kecil, mungkin yang ini biasa cocok untuk UMKM. Jadi itu biasa menggunakan e-commerce atau sosial media melalui sosial media untuk melakukan transaksi. Umumnya kemasannya itu tidak terlalu bulky, terlalu banyak, kuantitinya lebih sedikit-sedikit, lalu menggunakan international mail courier delivery. Umumnya untuk market testing ini yang akan menjadi kendala adalah logistik, karena kuantitinya sedikit, maka logistik akan jadi mahal, sehingga ongkos kirim akan jadi mahal. Kemudian lanjut, ada itu namanya small business. Small business itu perusahaan atau PT atau CV, dia mengirimkan udah dalam jumlah lebih besar lagi, namun dia kontainernya itu menggunakan LCL atau saya lupa, itu pokoknya tidak semuanya full kontainer, jadi hanya sebagian atau seperempatnya terus nanti digabung oleh barang dari perusahaan lain. Kemudian ada lagi large trading, itu dia umumnya sudah menyebar kemana-mana, produk-produknya seperti kita tahu mungkin Indomie, Indofood gitu. Dia menggunakan FCL, jadi dia kirim satu kontainer full, lalu dijualbelikan di negara tujuan. Nah, ini mungkin saya buat gambaran untuk kondisi Jepang ini. Saya terus terang, saya tadi lupa, saya di ITPC Osaka ini pada hari ini tepat 3 bulan 1 hari saya penugasan di di Jepang. Jadi mungkin saya akan lebih banyak diskusi aja karena saya juga masih newbie, masih kalah dengan Bu Septi udah 11 tahun mungkin ya di Jepang ya Bu ya. Gitu. Jadi saya sambil diskusi saja. Jadi umumnya saat ini nih kondisi Jepang itu secara positifnya angka ke atas itu artinya pada dasarnya tuh Jepang udah menjadi mitra strategis Indonesia. Sebenarnya sudah sebagai partner. Jadi Jepang kita sudah tahu FDI itu Foreign Direct Investment Jepang ke Indonesia itu sudah cukup banyak. Lalu juga kita mengalami surplus perdagangan dengan Jepang mengalami surplus perdagangan dengan Indonesia seperti tadi saya kita ceritakan. Kemudian setelah di dalam kondisi pandemi ini, pemerintah Jepang juga mengeluarkan stimulus yang cukup besar untuk merelokasi investasi dan memperoleh sumber produk baru. Nah, sumber produk baru ini yang perlu digarisbawahi. Jadi importasi Jepang itu termasuk produk makanan itu rata-rata hampir 70% hingga 70% itu diambil dari impor. Impor itu dia mengambil dari negara tetangganya, dari Cina, lalu dari dari Amerika gitu, lalu juga dari Korea dan juga Vietnam, Thailand. Nah, Indonesia itu saya kalau tidak salah itu ada di peringkat 8 atau 9 sebagai importasi produk pangan. Nah, Jepang juga terkenal dengan barang-barang yang inovatif. Tapi di satu sisi ada yang sedang dikhawatirkan oleh Jepang saat ini. Pertama, resesi. Jadi Jepang ini sedang mengalami resesi yang sangat besar. Pertama itu penundaan Olimpiade Tokyo.
Jadi saya waktu itu 2014 kebetulan study trip ke Tokyo, Osaka, Kyoto. Itu 2014 mereka sudah sangat bangganya menjadi tuan rumah Olimpiade Tokyo 2020 mengalahkan Ankara, Turki, waktu Istanbul. Mereka sangat bangga, sangat pride, mereka gelar promosi habis-habisan. Ternyata di 2020 tertunda. Itu kerugiannya tuh luar biasa, sangat mungkin biliunan yen mungkin, itu sangat banyak. Lalu saat ini Jepang masuki masa state of emergency ketiga. Emergency ketiga ini tidak hanya Tokyo, Osaka, Kyoto, namun akan diperluas ke beberapa prefektur lainnya. Termasuk nanti ini sampai saya dapat kabar dari Bu Konjan bahwa Osaka ini akan diperpanjang hingga sampai 20 Juni, itu pun juga dengan prefektur lainnya. Prefektur ketiga ini sangat dahsyat gitu. Jadi menghimbau untuk menutup semua department store, menutup kedai minuman, kafe. Jadi tidak ada lagi kedai-kedai minuman, karena Jepang sedang berkumpul, sedang habis kerja, biasa kerja keras langsung ke kafe, kedai itu mereka minum-minum di sana. Itu sudah tidak dihimbau untuk ditutup. Lalu juga aktivitas pameran pun juga dikurangi, bukan tidak ada tapi dikurangi, benar-benar dikurangi. Jadi cukup membuat dampak ekonomi yang sangat besar. Kebetulan yang sedang dialami Jepang adalah secara demografis, itu aging society, di mana usia 50 tahunnya lebih banyak daripada usia di bawah 50 tahun. Jadi semacam piramida kebalik. Kalau Indonesia kan bonus demografinya banyak, jadi kalangan mudanya di bawah 30 tahun, usia-usia produktifnya lebih banyak daripada usia yang di atas 60 tahun. Nah, ini dia terbalik. Kemudian Jepang sebagai negara rawan bencana. Itu saya di sini sudah mengalami 2 kali gempa, ya alhamdulillah kami masih selamat selama 3 bulan di Jepang ini. Lalu tadi saya bilang eksportasi pangan 70%. Nah, tentunya dengan segala bukan negatif ya, kekurangan ini ada peluang. Peluangnya itu yang saya sampaikan bahwa ada potensi produk non-migas Indonesia, yaitu udang beku, produk makanan olahan, produk perhiasan, produk furniture, produk pertanian, serta produk biomasa. Nah, biomasa ini Jepang itu kan untuk pembangkit listriknya itu kan menggunakan tenaga nuklir ya. Waktu pada saat gempa 2011 tersebut itu kan peruntukan Fukushima yang sehingga mengisolasi, ada daerah namanya itu daerah saya lupa, ada daerah Sendai di atas sana itu. Nah, itu benar-benar kosong, tidak ada orang sama sekali. Jadi setelah berkaca dari situ, nuklir dampaknya itu kepada lingkungan sangat tidak baik, maka dia beralih kepada biomasa. Biomasa itu cangkang sawit. Nah, itu mereka akan membangun kurang lebih ada 15 PLT biomasa dan membutuhkan 15 juta ton cangkang sawit, di mana produksi cangkang sawit terbesar itu ada di Indonesia dan juga Malaysia. Gitu. Lalu lanjut. Nah, sini saya bicara mengenai peluang pasar. Nah, untuk Bapak Ibu untuk mendapatkan peluang pasar itu kita harus mempelajari karakteristik orang. Karena Jepang itu terkesannya senang buru-buru, ini semua serba maksimal. Lalu makanan hanya senang siap saji. Tadi saya ingin meng-highlight yang tadi Ibu Helmi sampaikan mengenai rendang ya Bu. Itu mungkin secara packaging dulu ya Bu ya. Bisa jadi bagi kita yang UKM itu bahwa rendang itu ukurannya harus 100 gram segini gitu misalkan, 100 gram. Tapi bagi Jepang makanan itu mereka maunya sekali makan buang. Jadi bisa jadi yang harusnya itu 100 gram diturunin Bu, bisa jadi cuman 80 gram atau 50 gram seperti itu. Itu kita harus tanggap seperti itu. Karena itulah yang saya pengamatan saya sama 3 bulan di sini, baru 3 bulan, negara tetangganya itu dia tak responsif terhadap permintaan dari Jepang. Lalu juga tadi saya demografi, lalu juga aspek kesehatan. Nah, pertimbangan itu kesehatan. Nah, di sini tuh saya ada persepsi itu stigma bahwa halal itu sebenarnya sehat. Jadi bagi orang Jepang itu makanan halal itu disampaikan itu adalah makanan sehat. Kemudian makanan yang base-nya dari tumbuh-tumbuhan organik itu adalah makanan sehat. Sehingga mereka
cukup menjadi favorit. Lalu kemudian salah satu target cara juga untuk menggandeng pasar Jepang itu bermitra dengan perusahaan dari Jepang gitu. Tadi saya sampaikan Ibu Septi tadi ya udah menyampaikan bahwa ada perusahaan di sana sedang mengembangkan e-commerce. Ya, saya sangat mendukung. Monggo Bapak Ibu sekalian pelaku usaha dapat bekerja sama juga nanti untuk support para diaspora kita gitu loh. Nah, saat ini juga akibat dari pandemi ini bisnis food delivery yaitu ada namanya Uber Eats itu juga menjadi cukup berkembang pesat karena restoran itu jam 6, jam 7 malam tuh diminta untuk tutup, jadi mereka banyak yang melakukan delivery. Kemudian untuk pelaku usaha Indonesia, terutama yang untuk masuk ke pasar Jepang, intinya sih saya sertifikasi halal itu tidak perlu. Terus terang aja ya, itu tidak diperlukan. Tapi Badan POM itu sebenarnya bukan sesuatu yang wajib, tapi yang harus, tapi setidaknya punya. Karena apa? Itu sebenarnya pengalaman kawan saya kepala TV sebelumnya itu ada salah satu UKM keripik. Dia pada saat sudah negosiasi, sudah modeling harga, sempat negosiasi, dia itu tidak memiliki sertifikasi Badan POM. Lalu pada saat di tengah jalan itu tiba-tiba ditanya sama bayarnya, sertifikasi Badan POM-nya mana begitu. Ternyata dia tidak punya. Akhirnya mau nggak mau itu kontrak gagal lah, batal lah itu. Nah, seperti itu. Jadi memang di Jepang tidak minta, cuman ada beberapa bar itu akan tanya. Jadi dengan kita punya sertifikasi Badan POM yaitu intinya tentu ada persyaratan bahwa barang itu sudah memiliki masa berlaku di atas 6 bulan ya kalau salah, mohon dikoreksi saya. Lalu juga itu menjadi sebuah nilai tambah gitu. Lalu kemudian yang itu sangat penting itu pelaku usaha itu wajib memiliki flowchart, Bapak Ibu. Jadi apa tuh flowchart itu? Karena mereka akan bertanya ketelusuran produknya. Misalkan gini, kami waktu Maret lalu itu ada pameran, saya mungkin tidak usah sebutkan nama UKM-nya, mereka mengklaim adalah organik. Saya dikejar itu sampai sertifikatnya organik dibuktikannya apa, dapatnya bagaimana, perusahaan yang menerbitkannya siapa, sampai segitu detailnya. Karena bangsa Jepang ini sangat detail ya, sangat teliti, sangat ketat. Jadi tapi kalau sudah bisa masuk Jepang, otomatis yang lainnya mungkin sudah tinggal tinggal masuk aja, gampang gitu. Nah, terus itu juga saya juga menyarankan untuk pengembangan soft skill ya. Jadi soft skill itu untuk kompetensi Bapak Ibu, terutama misalkan untuk positioning price. Jadi saya juga mau cerita, kita ada waktu itu pameran, mau ada pameran di salah satu department store. Pada saat ditanya mau jual harga berapa, UKM-nya bingung mau jual harga berapa ya gitu. Akhirnya dia jual harga X gitu, sekian gitu. Nah, ternyata sudah sampai di Jepang, orang Jepangnya protes. Loh. Jadi kenapa? Karena dengan teknologi orang tuh bisa mengecek ini berapa sih harga barang ini sebenarnya. Jadi itu harap hati-hati gitu. Jadi misalkan Ibu Rima gitu mau menjual raw judesnya gitu, misalkan harganya satu kemasan itu 20.000 gitu misalkan itu. Nanti itu hati-hati Bu, jadi kita harus paham berapa sih retail price Ibu, berapa base price-nya Ibu, karena itu akan menjadi peran penting. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang memang belum pernah mengikuti pengelolaan soft skill, itu saya sarankan dapat menghubungi Balai Besar Pendidikan Pelatihan Ekspor Indonesia itu di PPI Grogol. Nah, jadi tadi yang saya sampaikan, kita tuh perlu sekali memahami karakteristik masyarakat Jepang itu sendiri. Jadi kita yang harus menyesuaikan ke mereka. Jadi bukan kita udah jago, kita udah bisa seperti ini, kita paksa jual belum tentu mereka mau. Jadi kita harus melihat, kita harus berpikir kebalikannya. Jadi pada saat orang Jepang ini menerima produk Ibu, dia akan bertanya, kenapa saya harus beli barang ini gitu loh. Nah, itu harus bisa dijelaskan. Oke. Nah, tadi saya sampaikan untuk akibat dari pandemi itu jumlah departemen store banyak yang tutup, restoran juga tutup, tapi
supermarket dan convenience store itu tetap buka. Nah, jadi ini menjadi apa namanya, tadi saya sampaikan, saya sangat mendukung sekali tadi Bu Septi ingin masuk ke 7-Eleven untuk produk tempe. Saya ada kenal salah satu supplier tempe apa namanya untuk di sini yang sudah tanda kutip memiliki izin ya Bu ya, karena tadi saya ceritakan lagi lebih lanjut. Nah, jadi sehingga mereka apa namanya untuk kegiatan memasak itu di rumah jadi agak meningkat. Jadi makanya barang-barang makanan olahan itu menjadi cukup apa namanya menjadi primadona. Nah, untuk barang-barang makanan olahan tadi seperti rendang, seperti rawa, itu expired date-nya harus diperhatikan. Paling tidak itu memang di atas 1 tahun. Jadi misalnya gini, ini diproduksi per Juni gitu loh. Juni produksi, lalu kan akan di packaging, dikirim pakai kapal. Itu udah membutuhkan waktu berapa bulan, apa namanya berapa hari. Sampai sana kan tentu perlu ditata kembali hari dijual. Jadi perlu masa expired date yang lebih panjang, sehingga apa namanya kalau memang expired date itu di bawah 6 bulan atau mungkin yang cuma 3 hari 4 hari gitu, saya jujur memang itu agak kesulitan ya, karena itu akan bersaing head to head langsung kepada makanan Jepang itu sendiri, snack Jepang itu sendiri. Yang terkenal memang murah gitu loh. Berikutnya, nah ini mungkin gambaran mengenai pasar-pasar di Jepang. Pasar di Jepang, pertama itu memang ada pasar produk halal, ini menjadi cukup baik signifikan pertumbuhannya, karena tadi Ibu sudah disampaikan ada Muslim di sini. Saya lupa update data statsnya itu, selain mereka yang warga negara luar seperti dari Indonesia, dari Pakistan gitu, ada juga mereka yang convert dari warga Jepang pindah ke agama Islam. Terus juga ada pasar komunitas Asia, pasar tradisional, dan juga pasar online yang memang dampak dari COVID. Lalu juga di samping ini juga ada pasar modern, itu ada supermarket dan kombini itu ada sekitar 50.000 di seluruh Jepang. Jadi ada Alfamart, Indomaret itu ada 50.000 unit, itu 50.000 toko, dan itu mungkin akan berkembang di sini. Untuk wholesaler juga dari retailer seperti Aeon, Life, Tamade, Gyomo, Kawa, dan sebagainya. Nah, ini hal yang untuk diperhatikan untuk melalui ekspor. Kami juga minta untuk dari Bapak Ibu dapat menentukan produk yang tepat dan negara tujuan yang sesuai dengan selera pasar tersebut. Lalu kedua, ini menyiapkan dokumen negara usaha dan dokumen ekspor. Kemudian juga mencari informasi mengenai tata niaga peraturan dalam negeri dan negara tujuan ekspor melalui sumber-sumber resmi. Salah satu melalui portal eximkemendak.go.id. Tadi saya sampaikan juga membahas fasilitas ekspor dari pemerintah. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload webnya di Genpen maupun dari PPI Kemendak.go.id, ini mana mereka punya berbagai macam pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti. Jadi salah satu itu kalau tidak salah namanya Export Coaching Clinic. Nah itu mereka ada kerjasama yang dengan negara-negara yang ada memiliki perwakilan perdagangan untuk kita memang prioritaskan untuk kita mencarikan pasarnya. Lalu kemudian ada FTA Center. FTA Center itu untuk mempelajari bagaimana sih peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi kita pada saat mau ekspor itu sudah melihat apa sih produk-produk yang peraturan-peraturan apa yang bisa menurunkan tarifnya di negara tujuan. Seperti misalnya gini, saya dapat email itu banyak yang nanya mengenai porang gitu ya. Itu porang itu komoditinya mungkin lagi meningkat ya di Indonesia, tapi di Jepang sendiri itu porang itu biaya masuknya itu untuk Indonesia itu kalau tidak salah itu 30%, itu cukup tinggi, dan itu udah agak tidak mungkin sekali bersaing dengan Cina. Jadi, dari Jepang itu kita pernah ketemu gimana solusi untuk bayar Indonesia. Disarankan masuknya melalui Cina gitu loh. Pas mulai Cina baru masuk kirim ke Jepang. Jadi akhirnya seperti itulah gitu. Tapi tentu hal-hal ini tentu akan kita perjuangkan untuk negosiasi perundingan perdagangan kita dari untuk IJPA ya, untuk bisa menurunkan tarif-tarif komoditi pertanian kita. Nah, ini tadi saya sampaikan, ini kantor kami, kita ada permanen display, jadi
Kalau memang Bapak Ibu berminat untuk memajang produknya, kita dengan sangat senang hati memajang. Ini biasanya kita gilir ya, itu setiap 3 bulan itu kita akan ganti ininya barangnya. Terus, nah ini salah satu pemenuhan standar, mungkin sambil diskusi aja. Ini dari Ministry of Agriculture, ada mengenai food safety, traceability, ya misalkan kayak kopi itu harus ada sertifikat isotenerinya, lalu juga ada Japan Agriculture Standard dan sebagainya. Kita sambil jalan aja karena waktu juga. Ini ketentuan impor dalam produk pangan ini cukup detail, jadi masing-masing kategori itu punya ketentuan. Mungkin terkait misalkan rendang, saya harus sampaikan mungkin dengan sangat pencal, semua hewan berkuku dari Indonesia itu tidak bisa masuk ke Jepang. Secara resmi ya gitu, itu tidak bisa masuk karena memang ada isu penyakit. Saya juga kurang tahu seperti apa. Teman-teman kami dari perundingan internasional di Kemendak dan juga dari Kementan sedang berupaya maksimal untuk bisa menyelesaikan hal tersebut gitu. Terus ini untuk produk karantina hewan disampaikan. Lalu sambil jalan aja produk tanaman. Ini saya harus menambah satu lagi nih ya, ada produknya hebat ya dari Bu Septi ya. Jadi ini salah satu penjualan produk Indonesia secara online ada di Jepang. Baik itu ada toko halal, lalu ada toko elok, dan ada di Amazon, di Rakuten, dan lain sebagainya. Jadi memang produk-produk Indonesia ini pada intinya sudah ada di Jepang. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah produk ini sudah memenuhi kriteria, sudah memenuhi syarat? Nah, itu yang harus kita, yuk kita bareng-bareng sama-sama. Karena, perlu kita, istilahnya, jangan sampai begini. Barang yang sudah sampai di Jepang, itu belum memiliki izin, lalu diperjualbelikan, dikonsumsi orang Jepang. Orang Jepang itu sakit perut, terus dia menuntut, itu sudah habis itu urusan itu. Mungkin ada salah satu produk Indonesia itu, mungkin saya mau juga cerita, produk mie instan itu dijual di Taiwan. Itu sekitar tahun 2008 atau 2009. Nah, jadi pada saat itu ada komplain dari orang Taiwan setelah makan Indomie itu dia sakit perut. Lalu ditelusuri itu Indomie dari mana, izin importirnya siapa. Ternyata barang itu dibawa dari pemagang, itu semacam pekerja, dibawa hand carry, ditenteng sampai sana, dijual satu-satu seperti itu. Nah, hal seperti itu terus terang kami sangat tidak menyarankan ya. Mungkin karena apa ya? Karena kita berpikir jangka panjang, karena ini juga demi nama baik kita, tapi kita juga dari UKM pun tetap berusaha semampu mungkin memberikan akses pasar, kita mencarikan mitranya seperti apa. Makanya mumpung ada Ibu Septi, nanti kita setelah ini kita komunikasi ya Bu Septi ya, bagaimana peluang kita kerjasama kita bisa kita kembangkan untuk produk-produk UKM kita ini. Kebetulan karena Ibu Septi ada di Tokyo, di itu lebih dekat di KBRI Tokyo, itu ada Pak Adak, ada kalau nggak salah kantornya di Shinjuku ya Bu ya, kalau nggak salah itu KBRI Tokyo sekarang di Shinjuku, tadi di Shibuya udah pindah ke Shinjuku. Ya, Pak Diki. Berikutnya itu, nah ini yang saya sampaikan, kewajiban pencantuman label berbahasa Jepang. Ya, label ini adalah salah satu syarat mutlak, harus ada, wajib, nggak boleh nggak ada gitu loh. Karena di sini akan melihat ingredients-nya apa, komposisinya berapa, nilai gizinya berapa, lalu ada barcode dan ada nomor telepon. Nomor teleponnya ini apa gunanya nomor telepon itu? Kalau kita di Indonesia itu kita masuk minimarket, nomor telepon nggak boleh masuk itu. Karena saya dulu waktu di PDN menangani UKM dengan retail modern, nomor telepon itu nggak boleh masuk. Nah, ini wajib ada nomor telepon harus masuk. Karena apa? Pada saat nanti ada komplain atau apapun, itu akan orang itu siap menerima siap komplainnya seperti itu. Nah, ini produk-produk Indonesia, ini saya juga lupa moto ini tuh kari ayam. Nah, kari ayam ini bumbu-bumbunya diambil dari Indonesia, tapi ini kan ada ayamnya itu ayam Thailand, gitu. Jadi hari bisa diperjualbelikan ayam dari Brazil, jadi bisa bisa memiliki izin seperti itu. Ini bumbu nasi goreng, terus juga ada bumbu
gulai. Nah ini untuk makanan ya. Lalu gimana kalau untuk non makanan? Karena kan nggak semua UKM kita jualan makanan, ada yang jual baju. Nah ini juga menjadi wajib, ini harus ada. Ini tuh bagaimana cara mencucinya, boleh pakai pemutih atau tidak, boleh disikat atau tidak. Karena apa? Indonesia negara 4 musim. Jadi saya pernah dapat cerita ada salah satu UKM itu mau menjual baju serat nanas. Jadi mungkin secara apa ya? Secara bentuk itu luar biasa mewah, bagus dan harganya mahal, Jepang mengakui. Tapi pada saat nanti saya nyucinya gimana? Nah, di sini menjadi kepikiran lagi nih, gimana nggak mungkin saya ucek seperti itu. Nah, jadi harus jelas. Jadi label ini menjadi wajib. Jadi makanya keterangan ini adalah hukumnya ini wajib di sini. Kalau ini tidak ada, itu bisa dipastikan barang ini belum memiliki izin edar di Jepang. Kira-kira begitu. Oke, nah tadi ini terakhir slide saya untuk teman-teman, Bapak Ibu semua, ini jika memang ada komitmen pelaku usaha Indonesia ekspor ke Jepang, nah ini setidaknya syarat ini harus dipenuhi. Jadi kualitas, kuantitas, kontinuitas. Jadi ini sudah mutlak karena mereka itu long term relation. Dia itu menjaga jangka panjang. Dan kalau orang Jepang itu mungkin kalau Bu Septi karena diaspora ya, tapi kalau orang Jepang asli itu dia istilahnya tanda kutip malu-malu ya. Jadi ini bagus nggak? Ya nanti dulu lihat dulu, sampai kadang-kadang butuh waktu 2 tahun sampai 3 tahun. Itu yang terjadi kepada buyer saya kontrak dengan buyer di daerah mana saya lupa, itu ada di Jepang Barat juga, itu untuk produk kopi dan coklat. Nah itu perjuangannya itu kurang lebih 3 tahun. Itu juga dengan tempe. Ada salah satu importir besar kita importir makanan di Jepang itu namanya Kobe Busan, itu dia pemasok Gyomu Supermarket, itu salah satu supermarket yang paling banyak ininya di stallnya di Jepang. Nah, itu tempe itu akan masuk ke Jepang. Nah, tempenya itu mereka tidak hanya langsung tempe jadi kirim ke Jepang langsung masuk, tidak, itu prosesnya kurang lebih 2 tahun sendiri gitu. Itu jadi bisa membayangkan betapa rumitnya itu untuk masuk pasar Jepang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bisa jadi nanti dari Ibu Rima yang untuk sambal roanya kita kerjasama cari bayar, malah setelah saya selesai penugasan hari Ibu baru masuk gitu. Itu bisa jadi malah begitu. Bukannya berarti seperti itu ya, kita mendoakan bisa lebih cepat, tapi itu yang terjadi, itu faktanya seperti itu yang saya alami selama saya baru 3 bulan, mungkin mau dikoreksi juga, siapa tahu bisa akan lebih cepat ke depannya. Tapi saya akan mendukung untuk hal itu. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Christine. Silakan Ibu. Oke, selamat malam. Terima kasih Pak Diki untuk presentasinya. Nah, teman-teman sudah melihat bahwa tadi saya sempat melihat quote-nya Pak Diki. Masuk pasar Jepang itu lumayan agak sedikit ribet, tapi itu tidak tidak membuat kita pesimis ya, karena memang orang Jepangnya ini kalau kita bisa bilang kalau di Singapura tuh bilangnya agak sedikit kiasu ya, dia harus tahu detail banget produk kita tuh apa sih dan bagaimana sih. Memang orang Jepang tipikalnya seperti itu, hampir mirip-mirip dengan orang-orang Singapura ya. Jadi tapi di situ ada quote-nya Pak Diki, kalau bisa masuk pasar Jepang lulus ke dunia yang lainnya, gitu ya Pak Diki ya, karena memang detail sekali. Nah teman-teman, tadi saya mau mengulangi bahwa teman-teman bisa ada di sini, ada di chat room itu ada absen, silakan mengisi, nanti akan ada e-certificate. Kemudian kita di Telegram ada 5.000 member, tadi saya udah lihat di chat udah saling ngechat nih sama-sama, ya ini adalah bagus sekali untuk masuk ke grup Telegram sehingga kita berbagi informasi. Kemudian teman-teman, halo, yes. Iya, di chat sudah rame. Iya, di chat udah rame. Kemudian teman-teman tolong bisa subscribe ITTB channel supaya YouTube-nya kita bisa live ya. Saya bukan YouTubers, tapi ini untuk Indonesia, UMKM Indonesia hebat.
Ya, kemudian saya juga mau mengundang teman-teman yang boleh untuk bertanya kepada kelima narasumber kita. Mau tanya gimana sih bisa produk yang bagus, atau mau bertanya sesuai dengan judul kita hari ini, bagaimana bisa kita punya di display, di showcase di Osaka. Ya, silakan. Saya mulai dengan yang sudah raise hand. Tadi ada Pak Mars, ini Bapak atau Ibu, saya belum tahu ya. Marcel Kefas, silakan mau bertanya ditujukan ke siapa duluan. Saya buka 3 pertanyaan dulu, yang kemudian nanti diikuti oleh Bapak ya, Turijo ya. Silakan bertanya, langsung ditujukan kepada narasumber yang mana. Silakan dimulai dengan Pak Marcel Kefas. Silakan Pak Marcel. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam. Terima kasih atas pertanyaannya, dan saya mau bertanya dengan Pak Diki. Halo Pak Diki. Ya, malam, Pak. Iya, saya seorang mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini, Pak. Kebetulan juga baru membuka bisnis kecil-kecilan ini, Pak. Nah, pertanyaan saya gini, Pak. Kan kebetulan saya juga asli Toraja. Toraja itu kan terkenal dengan kopinya, kopi khas Toraja. Nah, untuk bisa mengekspor ke Jepang itu, kan Bapak tadi sempat bilang kalau misalnya pakai untuk BP POM dan juga nggak terlalu bermasalah ya Pak ya. Nah, kalau misalnya dari bahan kopi tersebut kita impor ke sana untuk khas dari Indonesia tersendiri, itu bagaimana ya Pak? Bahwa ini hasil kreativitas dari pemuda-pemudi anak Indonesia. Oke. Pak Marcel, itu saja pertanyaannya, bagaimana mengekspor kopi. Oke, Pak Diki bisa langsung saja dijawab sebelum nanti next ke pertanyaan. Silakan Pak Diki. Oke, kalau kopi itu dia green bean, harus ada pisotenari ya dari Kementerian Pertanian ya untuk masuk ya. Tapi itu hanya masuk ya, belum bisa dijual ya, karena dijual itu ada izin lagi itu dari agriculture, Japan Agriculture Standard itu nggak salah. Itu saya kalau tidak itu bisa diurus di Indonesia, JAS itu ada lembaganya di sini. Itu coba mungkin bisa Mas Marcel bisa dicari. Lalu juga terkait kopi itu memang cukup banyak yang tanya ke saya. Jujur aja di Jepang itu lebih terkenal Indonesia tidak terkenal, tapi terkenal tuh Toraja, Mandailing, Bali, sama satu lagi saya lupa ya, Flores satu lagi. Itu cukup terkenal di sana. Bahkan di sini ada namanya Cafe Toraja. Nah, nanti Mas Marcel itu mau seperti apa, mau berapa kuantitinya, seperti apa? Karena itu saya bilang kuantiti itu sama istilahnya kuantiti, kualitasnya, terus bisa menjaga kapasitas itu menjadi sangat perlu. Jangan sampai saya akan mengekspor 5.000 ton gitu, tapi ntar bulan depan, wah Pak ini saya kena ini cuma ada 100 ton. Kontinuitasnya mungkin ya, Pak. Iya, ini saya bantu kontinuitasnya gitu. Itu menjadi hal yang sangat perlu. Itu aja sih paling Mas Marcel. Oke, Mas Marcel sudah dapat ditangkap ya jawabannya dari Pak Diki. Iya, terima kasih. Lanjut. Oke, mungkin perlu dicatat ya jawaban tadi. Kita lanjut ke Pak Turijo. Pak Turijo, silakan mau bertanya kepada narasumber dan yang mana? Silakan Pak Turijo. Halo, Assalamualaikum Ibu-ibu, Bapak-bapak semua. Saya Turijo Ati dari IKM Jahe Merah Cilegon, Banten. Produknya jahe merah, temulawak, kunyit, jahe merah kencur, jahe merah gula aren. Selama ini kita sudah kita pasarkan di Carrefour, Transmart, Lotte Mart, Lotte Grosir, Aeon, apalagi Alfamart. Alhamdulillah perizinan saya sudah halal BPOM RI, nilai gizi, COA, merek juga sudah paten dan lain-lainnya. Mohon petunjuk Bu Septi bagaimana supaya bisa masuk pasar ke Jepang ya. Memang kita kemasan ada 2 macam. Ada curah 250 gram, ada yang satu kemasan itu isi 8 saset, satu sasetnya 15 gram.
Gitu, Bu Christian. Terima kasih. Mohon arahannya dan petunjuk untuk masuk pasar ke Jepang ya. Oke, mungkin ini bisa dijawab ke mana nih? Pak Diki atau Mbak Septi yang mau menjawab? Pak Turijo ditujukan Pak Diki kah? Bu Septi. Bu Septi, oke, silakan Mbak Septi dijawab nih. Ada apa tuh tadi jahe merah? Iya, Jahe jahe merah, merah. Terima temulawak. kasih Pak Turijo. Tapi itu tadi Ini penjelasan Kemasannya ya. itu penjelasan dari Pak Diki itu yang barusan dijelaskan itu sudah, maksudnya sudah menjawab pertanyaan tersebut, karena memang sampai saat ini ketika kita masukin barang ke Jepang itu berhenti di Japan Custom, diperiksa, kalau udah lulus dilabelin gitu. Nah, untuk produk, untuk dapat label yang dijelaskan Pak Diki tadi, itu prosesnya sama persis apa yang Pak Diki jelaskan tadi, itu yang sudah dijelaskan. Jadi memang prosesnya memang panjang, Pak. Oh, Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. itu Sambil yang tadi udah dijelaskan sama maksud Pak Diki saya, tadi slide-nya. ya betul. Tapi kita ngurusnya harus kemana? Terus siapa nanti yang akan seandainya kita sudah urus, ternyata nggak ada yang beli, kan sia-sia, Bu. Iya, betul. Itu nanti kita ada tim kurasinya di Indonesia, mungkin karena kita bekerja sama dengan Forum Ekspor Impor Patriot Bekasi, mungkin nanti Bapak bisa menghubungi ke tim FAIPB itu, nanti beliau-beliau di sana yang akan mengkurasi produknya. Nanti dari situ baru akan sampai di sini, baru sama tim kami yang di sini yang akan membantu proses-proses bagaimana cara mendapatkan label yang disampaikan Pak Diki tadi gitu. Mungkin nanti di sini yang mana? Kalau nggak salah kemarin dari Bekasi ada permintaan produk saya untuk masuk ke Turki ya. Ya, karena mungkin detailnya itu nanti sama Pak De Turijo, ini saya ya Bu. Ketemu ya, nih, gimana nih? Iya Pak De, nanti itu kita lanjutin lagi. Pak De Turijo sudah kenal saya nih Mbak Septi. Oh gitu, terima kasih Mbak Yanti. Oke, sudah menangkap ya Pak Turijo ya? Ya, mungkin siap. Next-nya saya bacakan ini buat Pak Diki nih. Ada pertanyaan singkat dari sebentar, Mbak Dea Prilly. Manisan mangga kering bisa masuk Jepang nggak ya? Berarti ini nanyanya ke Pak Diki ya. Manisan mangga kering nih Pak. Apakah bisa masuk Jepang atau enggak? Kemudian ada satu, mungkin dicatat dulu Pak Diki sekalian, ini ada satu pertanyaan di chat grup ya. Saya bacakan. Untuk ITPC Osaka, apa yang harus diperhatikan dengan sesama oleh UMKM untuk menentukan buyer atau calon mitra ekspor impor berdasarkan pengalaman Pak Diki? Kesalahan UMKM selama ini apa ya? Ini pertanyaan dari Mbak Yeni nih. Apa salahku sih Pak sehingga aku tidak bisa masuk? Nah ini nih, kita bikin agak mellow sedikit nih. Jadi biar kita semua tahu nih apa salahnya kita sampai nggak bisa masuk gitu ya. Silakan Pak Diki dua ini dijawab dulu. Ya, terima kasih. Mungkin saya mau nanggapin sedikit dari tadi Pak Turijo ya, jahe merah. Kalau sudah masuk Ion tuh biasanya saya nggak tahu ya apakah itu lebih mudah atau gimana. Tentu coba dicek Bapak di Ion sendiri kinerjanya seperti apa. Dia sudah sampaikan orang Jepang itu akan berbalik tanya apa ya saya butuh barang ini barangnya untuk apa gitu loh. Nah itu harus menjadi ditekankan kepada Bapak Ibu. Kenapa saya harus beli ini? Nah itu harus apa namanya bisa kita kita jelaskan lah. Tapi makanya tugas kami TPC dengan adanya informasi dari kita dapat, kita bisa menyampaikan kenapa harus beli ini, karena barang ini berkualitas, laris di Indonesia. Tapi belum tentu laris di Indonesia, laris di Jepang belum tentu juga gitu. Nah makanya kita harus tahu pasar kita ini siapa. Pasar kita hanya untuk warga negara Indonesia di Jepang saja, atau warga negara Jepang atau warga negara Jepang itu sendiri, nah seperti itu. Lalu terkait manisan mangga kering, mungkin terkait buah-buah di Indonesia itu yang bisa masuk cuma 2, yaitu pisang sama nanas itu, bianas itu aja, yang lain tidak ada yang bisa masuk. Nah kecuali untuk produk turunan, nah saya belum, kemungkinan ada bisa. Nah
Tapi kita cek pasarnya, mangga kering itu diproduksi sama siapa sih? Ibu sudah pelajarin belum? Pesaingnya Ibu itu siapa gitu loh. Nah, misalnya kalau paling gampang ya mangga itu udah pasti Thailand gitu loh. Dan Thailand, nah itu karena kita akan cek berapa sih harga apa namanya, harga mangga kering apa manisan, sudah packaging ukurannya berapa, itu akan kita akan cari tahu berapa. Misalkan kayak gini, ini kita kembali lagi masalah porang. Jadi ada buyer dari, sekali mungkin menjawab ini ya, apa namanya tadi pertanyaan yang mengenai kesalahan ya. Jadi ada salah satu apa namanya produsen porang Indonesia itu apa ya, istilah ngotot gitu ya, maksa gitu. Pak, saya harus mau, saya harus bisa loh. Saya di sini pun juga tidak bisa memaksa orang gitu. Apalagi saya orang asing di negara asing gitu. Jadi saya tidak bisa memaksa orang terus membeli gitu loh. Nah sekarang saya udah bilang, Bapak, kalau porang itu cuma 2 kuncinya, harus bentuk konyaku atau harus bentuk shirataki. Udah 2, udah itu aja udah. Jangan yang lain-lain ya. Tapi barang saya berkualitas, Pak. Barang saya tuh porang chip kualitas nomor 1 Indonesia, nggak peduli di sini. Pokoknya mau saya harus begitu gitu. Bukan mau saya, maksudnya mau bayarnya gitu. Gitu loh. Nah, jadi kita harus menyesuaikan. Nah, makanya kenapa negara lain itu, misalnya Cina itu dia bisa, ya karena mereka mau menyesuaikan, mereka cepat, mereka responsif. Nah, makanya setelah Cina ini ada isu apa namanya labor yang mulai naik, harganya akan mulai naik. Nah, lalu juga tadi saya sampaikan di presentasi saya, Jepang itu ingin mencari sumber-sumber baru. Nah, itu harus kita tangkap peluangnya. Nah, apalagi jarak kita juga tidak terlalu jauh dibanding yang apa namanya, mungkin di Cina dekat ya, tapi dibanding apa Brazil gitu, dibanding apa namanya Amerika. Memang kiblatnya Jepang tuh ya Amerika, terus terang aja gitu. Tapi untuk masuk Amerika udah bisa masuk Amerika, belum tentu bisa masuk Jepang gitu. Itu jadi kuncinya lagi itu gitu. Walaupun mereka kiblatnya adalah Amerika. Kira-kira seperti itu. Untuk menentukan mitra, di sini sudah ada mitranya nih Bu Septi ini. Jadi bisa langsung. Gitu. Nah, ini kayaknya ada banyak pertanyaan tentang produk apa dan tidak beberapa produk mana yang bisa masuk atau tidak bisa masuk. Menurut saya mungkin Pak Diki mungkin bisa dibantu teman-teman untuk diberikan list. Ada beberapa nih saya catat di chat room. Ya, apakah ada pertanyaan dari Mbak Lilis? Jelly warna-warni bisa masuk nggak? Kemudian coffee beer, kemudian produk essential oil apa bisa masuk Pak Diki? Teh celup dan bandeng. Nah, ini banyak sekali teman-teman nih menanyakan satu persatu. Saya pikir mungkin bisa dikasih list. Tadi saya sudah sempat melihat dari presentasi Bapak, mana kira-kira ekspor yang diperlukan oleh Jepang, berapa persen di dalam frozen food dan lain-lain. Mungkin nanti teman-teman bisa mendapatkan ini, walaupun Pak Diki mungkin bisa secara cepat menjelaskan jelly, coffee beer, produk essential oil, teh celup, dan bandeng, keripik siri. Aduh, banyak sekali nih yang bertanya satu-satu nih, mungkin bisa diberikan pencerahan Pak Diki. Silakan Pak Diki. Pak Diki masih. Ya, tapi apanya kalau bandeng ya, kalau bandeng itu dia, Bu, saya harus mengecek kembali ya, karena keputusan masuk tidaknya itu kan nanti ada di custom. Mungkin saya gini, itu ada salah satu importir kami itu dia masukin kunyit resmi ya Bu, kunyit ya masuk, sama ini masuk oke masuk, tiba-tiba suatu saat setelah 6 bulan itu ya mungkin nggak tahu ya ada pergantian orang di custom, itu ketahan dengan alasan itu barang ini adalah herbal. Nah, herbal ini kan menjadi ini apa namanya istilahnya menjadi isu, karena kalau udah menyangkut kesehatan, wah itu udah akan karantinanya udah luar biasa itu. Apalagi udah tumbuh-tumbuhan yang dianggap adalah apa tumbuhan herbal, wah itu udah pasti ketahan, pasti akan perlu karantina, perlu inspeksi dan lain sebagainya. Saya mungkin tidak bisa menjawab semua itu bisa masuk ke apa tidak. Saya juga masih ada keterbatasan juga gitu. Nanti saya janji nanti melalui Pak Prof Denny mungkin bisa dibantu melalui beliau. Kira-kira ada list produk apa? Kita akan bantu untuk cek ke custom maupun ke Jetro sebagai partner kita, Jetro Jepang. Mungkin gitu sih Bu Christine. Oke, terima kasih Pak Diki. Ini sebelum ke Ibu Helmi mau bertanya ke Pak Diki ya, Ibu Helmi. Tapi sebelumnya saya membaca dulu di chat grup ini. Saya Mbak Sylvia ada di sini. Saya masih belum mengerti nih.
Saya mau bertanya Pak Diki dengan bahasa Jepang, kalau sudah mendapat ini, apakah bisa langsung berjualan? Bagaimana cara mendapatkannya? Mbak Sylvia ada di sini, bisa langsung ditanyakan? Mbak Sylvie? Yang maksudnya mendapatkan ini itu apa, Mbak? Oh, iya. Selamat Silakan. malam. Iya, Ya. Iya, saya kebetulan berada di Jepang juga. Kenal juga dengan Mbak Septi. Saya juga di sini memulai usaha jajanan kayak gitu kan ya, Pak ya. Nah, kebetulan saya belum mempunyai izin usaha kayak gitu kan ya, Pak. Tadi kan Bapak pernah tadi bilang takutnya kan nanti kalau misalnya ada apa-apa gitu kan, itu kan nanti untuk legalitasnya atau apa kan takutnya dipermasalahkan di akhirnya. Nah itu ada beberapa tempat usaha gitu ya Pak ya, mempunyai surat. Bapak bisa baca chat saya nggak Pak yang sebelumnya? Ini ada sih, saya juga nggak bisa bahasa Jepang sebenarnya. Oh gitu, dia kayak Sokuhin Sumimasen, Egyo. gomenasai. Iya. Jadi kayak sertifikat pemberitahuan tentang bisnis gitu Pak. Jadi kalau misalnya dia dapat surat itu emang benar bisa langsung berjualan tanpa dia barang-barang yang dia bawa dari Indonesia itu tanpa perlu dikasih label dari custom itu tuh gimana ya Pak maksudnya? Apakah itu dibenarkan atau itu gimana ya? Maksudnya gimana? Saya juga bingung Bu jadi. Maksudnya Mbak Sylvie ini mungkin Bu Septi bisa bantu ya. Itu apa Sokuhin Egyo Todoke itu kayak seperti mohon maaf ya Mbak Sylvie, saya coba menjawab dengan pengetahuan saya yang terbatas. Bismillah. Jadi itu tuh lebih kayak izin penjualan, izin berjualan gitu, izin berjualan di Jepang, tapi bukan izin produknya, hanya izin bahwa ya berdagang, sudah punya toko, boleh Pak, berdagang. kayak surat izin usahanya mereka untuk ya, betul, izin usaha. Tapi bukan surat edar kan izin. Kalau surat edar kan kayak BPOM ataupun PRT. Jadi perusahaannya Pak maksudnya. Sejenis izin usaha itu. Jadi kalau mau buka toko, buka warung, jualan apa makanan ya ini karena Shokuhin gitu itu diizinkan. Tapi untuk izin barang per barang per itemnya itu harus ada pengurusan lagi Mbak Sylvie di Zeikang itu di Japan Custom itu. Mungkin itu kali ya saya bisa jawab segitu. Mohon maaf. Kayaknya kalau misalnya dengan surat satu itu aja kayaknya langsung bisa berjualan semua barang yang dia punya gitu loh Mbak. Yang aku lihat ya selama ini kan. Padahal kayaknya nggak gitu ya. Nggak gitu. Sejauh ini sih banyak terjadi, mohon maaf bukan mau menjudge, tapi sejauh ini kita juga lihat yang berjualan di sosial media, mereka hanya memiliki si Shokuhin Egyo ini aja izin usaha, tapi item per itemnya tidak ada izin yang seperti Pak Diki jelaskan tadi bahwa setiap item harus ditempel dengan label yang berbahasa Jepang. Itu yang menjelaskan bahwa item itu atau barang itu sudah aman untuk dikonsumsi gitu di pasar Jepang. Jadi selama ini sebelum saya buka e-commerce ini juga kan kita bersama tim itu lihat-lihat banyak banget toko. Jadi mereka biasanya memejeng izin ini nih, izin usaha, tapi tidak menyertakan izin barang-barangnya itu, label-labelnya itu gitu. Berarti masih ini ya. Kalau cuma hanya dengan satu surat itu masih belum bisa membuktikan kalau dia ini legal gitu ya. Iya, betul. Hanya legal tokonya aja. Untuk barangnya, itemnya belum. Jadi keamanan produknya itu belum terjamin gitu. Karena maksudnya kalau dikomplain orang itu berbahaya ya Mbak Septi ya? Iya, betul. Sebenarnya satu lagi dari pengalaman kami, Indomie yang udah berlabel Jepang, mungkin Pak Diki pernah makan kali ya, Indomie yang sudah berlabel Jepang sama Indomie yang bawa dari Indonesia langsung yang hand carry itu rasa ininya beda, gurihnya tuh beda. Indonesia tuh gurih banget. Karena nilai MSG-nya lebih banyak Mbak, sama dengan Indomie yang dipasarkan di Singapura dengan Indonesia beda karena gramasi MSG-nya lebih banyak di Indonesia daripada Singapura karena mereka punya aturan mainnya. Jadi itulah yang berbeda.
Mungkin itu ya saya bisa bantu jawab Oke, sedikit. Mbak Silvi sudah paham Mbak Silvi? Kalau Ya, sudah alhamdulillah. kita Makasih banyak. Ya. Oke, kita Terima lanjut kasih. ke Ibu Helmi yang raise hand. Nah, ini narasumber bertanya kepada narasumber kah, Ibu Helmi? Silakan, Ibu Helmi. Pasti ke Pak Diki nih. Ibu Helmi masih di mute ya. Halo Ibu Helmi. Ibu Helmi suaranya belum kedengeran. Ibu Helmi buka. Kebalik Ibu yang itunya. Ibu El. Iya, oke. Nah, Oke, lanjut Bu Helmi. Oke, ya. Jadi gini Pak, tadi yang saya tangkap dari Pak Diki adalah bahwa makanan yang berasal dari binatang berkuku itu nggak bisa masuk ke Jepang gitu ya Pak ya? Betul Bu. Nah, terus jadi berarti misal kayak rendang daging atau rendang ayam atau rendang apapun yang dari itu nggak bisa masuk berarti ya Pak? Iya Bu, betul, sangat disayangkan itu tidak bisa Bu. Semuanya Bu. Gitu. Soalnya gini Pak, saya mau tahu sebenarnya itu nggak bisanya karena dari Indonesia yang dianggap mungkin hewannya masih kurang apalah ya, baik atau kurang memenuhi syarat atau memang regulasinya seperti itu. Karena saya pernah dengar juga Pak, di Australia katanya kan nggak boleh kalau daging dari Indonesia, tapi kalau kita misalnya katakanlah bikin rendang tapi dari daging yang berasal dari Australia katanya boleh. Nah itu seperti itu enggak Pak? Ini sudah dijawab gimana? Iya maksud saya seperti silakan itu enggak? Langsung dijawab Pak Diki, silakan langsung dijawab. Pak. Ya, mungkin saya kasih contoh gini. Ini kalau untuk ayam frozen itu olahan masuk ya, itu ke Jepang itu Fiesta, Sunny Goat itu bisa masuk. Nah memang kalau untuk daging ini ya itu dia udah pasti di Indonesia tidak bisa masuk. Tapi memang saya juga harus cari tahu juga karena memang saya juga pernah dengar itu Bu infonya apabila dagingnya itu berasal dari Australia itu kemungkinan bisa masuk. Ya. Cuman aturannya itu kan tidak bisa misalnya dari negara mana itu datang barangnya kan begitu. Jadi kayak kita mau ngimpor tuh ada namanya kan Certificate of Origin ya, kalau salah SKA itu. Nah itu tuh itu kan betul. Itu ketahuan tuh dari mana itu barang itu komposisi itu dari mana. Nah setahu saya sampai sekarang itu tidak ada yang nggak tahu ya, mungkin pengalamannya Mbak Septi ada yang seperti itu. Teman selama saya ini 3 bulan di sini terus teman-teman kami yang staff sih belum pernah ada Bu masuk kecuali bumbunya yang datang dagingnya dari misalkan dari Jepang, daging Kobe, daging Wagyu gitu atau kan dari Brazil. Kalau Brazil itu kan ayam ya, itu ayam tuh dari sana rendangnya. Saya juga ada makan dari daerah Okanagawa gitu. Itu ada mereka di sana itu membuat kari ayam dan rendang juga. Nah, itu dia bumbunya dari Indonesia, cuman daging itu dari setempat gitu. Jadi bisa ya seperti itu ya Pak. Soalnya gini Pak, ini juga menarik buat saya karena saya juga pernah dulu dapat order ya dari UK itu mengenai bumbu rendang karena memang nggak boleh masuk daging ke situ. Jadi mereka prefer supaya kita kirim rendang paste lah gitu, pasta rendang yang siap diolah dengan memasukkan daging atau ayam di situ gitu ya. Itu kira-kira di Jepang bisa ya Pak? Benar Bu maksudnya mendapatkan daging atau ayam? Enggak, maksudnya kita kirimnya instead of rendangnya, tapi kita kirimnya pasta rendang gitu, yang siap rendang paste Pak Diki, rendang paste, jadi pasta rendang ya. Bisa aja Bu. Nah nanti sekarang pertanyaan adalah nanti pada saat Ibu mau masuk, Ibu mau pakai merek sendiri, mau pakai merek orang lain, atau misalkan nih contoh kan ada Mbak Septi nih di sini pengusaha juga di Jepang. Apakah nanti masuk itu pakai mereknya Ibu atau nanti pakai mereknya Mbak Septi rendang atau gimana? Itu juga harus menjadi diskusi antar pengusaha gitu. udah antara B2B itu udah bukan dengan saya lagi gitu. Nah, kita kan kita mencarikan pasarnya di sana. Jadi mungkin seperti itu ya Pak. Jadi misalnya untuk mempermudah atau gimana lah gitu, lebih baik menggunakan merek yang sudah memang maklon Bu, mekanisme maklon. Iya, nggak masalah sih Pak. Yang penting jualannya laku gitu kan Pak. Iya.
Apa-apa. Betul. Kira-kira sih seperti itu Bu, kondisinya sama. Di seperti ini sama juga gitu. Nanti biasanya buyer akan ditanya balik, Ibu mau jual ini pakai merek sendiri atau cuman tanpa merek atau gimana? Nah, itu nanti udah antar B2B itu, business to business itu hitungannya. Mau dikoreksi Bu Septi mungkin kira-kira begitu boleh, kan? Bu Septi, kira-kira boleh nggak? Insya Allah nanti kita lanjutkan. Oke, Bu Helmi sudah jelas sekali ya. Nanti boleh, jadi bukan cuma kan rendangnya bisa. Tadi saya lihat kalau ada rendang singkong juga atau apa itu, ya, mungkin bisa dicoba. Ya kan, rendang tidak perlu rendang telur juga ada. Ya, jadi mungkin bisa dicoba produk lain atau rendang paste. Oke, teman-teman, saya pikir kita sudah akan mengakhiri karena tidak ada lagi yang raise hand dan di ruang chat juga tidak ada pertanyaan lagi. Saya melihat. Tapi satu hal yang saya bisa simpulkan dari webinar kita malam hari ini bahwa masih banyak sekali tugas dari government untuk membimbing teman-teman UMKM untuk mendapat belajar lebih banyak tentang labeling di setiap negara masing-masing yang ingin mereka tujui sebagai negara ekspor. Hari ini kita belajar banyak tentang Osaka, tapi menarik sekali kalau saya lihat dari Pak Diki punya presentasi bahwa memang memang Jepang ini very detail ya. Jadi mungkin kita bisa lebih mengasah kemampuan kita untuk lulus di pasar Jepang. Setelah itu kita bisa lulus di dunia ekspor